misalnya memang kalau misalnya uang itu ketika transaksi itu tidak ada bukti transaksinya, nah itu akan bisa diserang habis tuh sama si accounting. Loh, kamu melakukan transaksi tapi nggak ada bukti transaksinya, apakah bisa? Nggak bisa. Contoh misalnya kamu beli barang tapi ya kamu hanya sekedar terima barang sama uangnya aja, padahal barang itu bukan untuk kamu, barang itu jelas untuk perusahaan. Itu harus ada bukti transaksinya. Dan bukti transaksinya itu adalah sumber bagaimana akuntansi bisa mencatat laporan keuangan gitu. Jadi orang accounting akan nge-push nih sama finance, mana bukti transaksinya? Kamu beli apa? Bukti transaksinya sini. Kamu bayar apa? Bukti transaksinya sini. Gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu, dari transaksi ini akan menghasilkan bukti transaksi dan bukti transaksinya ini akan diolah, dicatat, dikelompokkan dan disajikan untuk si para pemegang saham. Boleh di-record silakan. Aduh, saya malah ini. Sorry. Marah saya off screen, sorry. Nah, lihat ya. Nah, teman-teman, sampai sini ada yang mau tanya? Ini adalah gambaran kecil tentang akuntansi sebelum kalian masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Adakah yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Ada, Kak. Boleh? Kenapa? Dari saya tidak ada, Kak. Untuk saya nggak ada, Kak. Oke, mantap. Berarti kita lanjut ya. Oke, mantap. Nah, persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan mengenal rumus akuntansinya dulu nih. Rumus persamaan dasar akuntansi. Kalian bisa catat atau mungkin kalian bisa pahami rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya itu di mana ya? Rumusnya itu adalah nilai harta atau aktiva itu nominalnya harus sama dengan yang namanya kewajiban atau hutang atau liabilitas dan modal, dan nilainya juga harus sama dengan modal. Ini saya gini dulu deh, sorry. Ini plus modal atau dikatakan sebagai equity. Nah, modal. Nah, ini jadi kayak ada dua pihak nih, teman-teman. Ya, jadi kayak ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jadi nilai harta itu harus sama dengan nilai kewajiban dan hutang. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini rumusnya. Ya, jadi ada kelompok harta dan kelompok kewajiban plus modal. Saya jelasin satu-satu dulu. Harta adalah segala aset yang siap digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha. Saya tidak mengatakan bahwa harta itu adalah segala aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu salah ya sebenarnya. Harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa saya bilang misalnya harta itu belum tentu adalah suatu aset yang udah pasti dimiliki oleh perusahaan, karena ada yang namanya kewajiban. Selama kewajiban itu belum selesai, maka aset itu belum menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Jadi yang lebih tepat adalah harta adalah segala aset atau segala kekayaan perusahaan yang siap untuk digunakan, atau fasilitas yang bisa siap digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan industri manufaktur. Nah, ada apa sih kira-kira kelompok harta? Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Kelompok harta tuh sebenarnya tuh ada dua. Ada banyak, Deng. Saya bahas dulu yang pertama adalah aktiva lancar. Aktiva lancar atau dikatakan harta lancar. Atau bisa dikatakan current asset bahasa Inggrisnya.
Ada aktiva lancar, lalu di sini ada aktiva ada aktiva tetap. Lalu nanti di sini pun ada yang namanya aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud. Nah, tapi untuk aktiva tidak berwujud nanti mungkin setelah yang materi ini atau mungkin nanti yang ketika nanti AJP nanti yang 4 atau 3 kali pertemuan mendatang. Nah, apa yang dikatakan aktiva lancar? Aktiva lancar itu adalah akun atau aset perusahaan atau harta perusahaan yang sewaktu-waktu bisa habis atau bisa diperbaharui lagi kurang dari 1 tahun. Bentuknya cepat cair, cepat padat gitu ya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang dikatakan cair berapa berarti cepat hilang. Itu dikatakan cair. Gitu ya. Misalnya kamu punya benda A itu kapan aja bisa hilang. Bahkan kamu dapatnya sekarang 2 detik udah lewat, udah hilang. Dan bisa diperbarui lagi 3 detik sebelum 3 detik setelahnya. Bisa. Nah, gitu. Jadi nimbul lagi. Contohnya apa? Kas atau duit. Pernah nggak ngerasain? Oke, hari ini saya dapat duit, tapi nggak lama cuma lewat doang, habis itu hilang. Buat beli apa? Nah, seperti itu. Nah, itu yang dikatakan aktiva lancar. Jadi cepat dapat, bisa juga berpotensi cepat hilang, kurang dari 1 tahun. Dan biasanya kas ini adalah suatu aset yang benar-benar sangat digunakan dia sangat diandalin ya oleh perusahaan sebagai aset yang paling berharga, kas, karena cepat karena segala aktivitasnya pasti digunakan atau melibatkan kas. Lalu yang kedua adalah piutang. Piutang usaha itu apa? Ada yang tahu nggak piutang usaha? Kalau ditanya, lu enakin ngasih piutang atau lu berhutang? Gitu ya. Jadi piutang itu adalah lawannya hutang. Jadi ketika kamu punya perusahaan, kamu dapat customer itu belum bayar. Maka kamu akan menagih si customer. Paham ya? Atau mungkin kamu punya duit 5 juta, ternyata teman kamu minjem duit 2 juta. Berarti kamu kasih tuh 2 jutanya. Berarti kamu punya piutang. Kamu yang berhak menagih temanmu karena kamu udah kasih pinjaman. Gitu ya. Jadi piutang ini terjadi kalau misalnya kamu sudah di perusahaan jasa ya, kamu sudah ngasih jasanya ke customer, tapi customer belum bayar dan kamu nagih. Dan kamu wajib nagih. Itu yang namanya piutang. Kebalikannya, kalau kamu butuh uang, pinjam ke orang, ya, lalu orang itu, ya kamu akan punya hutang ke mereka. Gitu. Oke ya? Oke, mantap. Kas, ini nanti akan masuk ke PDA nih. Kas, piutang, lalu di bawahnya itu ada perlengkapan. Perlengkapan segala barang yang bisa dipakai kurang dari 1 tahun itu udah habis. Gitu ya, misalnya contoh kayak misalnya di daerahmu nih, di rumahmu nih, ada benda-benda yang kiranya bisa dipakai kurang dari 1 tahun atau kurang dari 3 jam itu udah habis. Kayak ATK kantor, kertas, atau mungkin barang-barang kecil yang perusahaan gunakan yang kategorinya itu cepat habis. Kemudian ada yang sesuatu yang dibayar di muka. Dibayar di muka. Nah, dibayar di muka ini apa teman-teman? Contoh kalau misalnya dibayar di muka itu ada contoh seperti sewa dibayar di muka, atau mungkin asuransi dibayar di muka, lalu mungkin iklan dibayar di muka. Atau prepaid katakanlah ya. Nah, jadi sesuatu yang dibayar di muka. Kamu udah bayar tapi kamu belum pakai manfaatnya secara full. Itu namanya dibayar di muka. Contoh, ketika kamu pengen buka usaha, lalu kamu menyewa tempat atau menyewa ruko, pasti yang kamu sewa itu pasti setahun. Mungkin nggak kamu pengen bikin perusahaan atau bikin ruko gitu ya, bikin usaha di suatu ruko, lalu kamu nyewanya cuma 2 hari atau 3 hari. Jelas nggak mungkin ya. Pasti minimal yang punya ruko pun akan bilang setahun minimal. Nah, ketika kamu bayar di awal setahun, kamu udah bayar lunas setahun gitu, tapi kamu belum manfaatin sampai dalam jangka waktu 1 tahun itu. Ketika kamu bayar di Januari, berarti habisnya di 31 Desember. Nah, ketika kamu bayar di Januari itu, berarti kamu punya aset yang namanya manfaat untuk menepati ruko itu selama 31 Desember. Jadi kamu udah bayar dulu, manfaatnya tinggal kamu pakai. Itu yang namanya dibayar di muka. Gitu ya. Sama kayak iklan. Iklan juga, oh yaudah nih saya mau pajang foto saya, atau mungkin ada kalau yang lagi booming tuh
endorse ya, endorse di IG gitu ya. Jadi ada yang punya produk, tolong dong endorsein ini saya, apa namanya, tampilin produk saya di IG-mu, saya kasih 5 juta, setiap hari harus ada 3 postingan reels tentang IG saya selama 7 hari. Nah, si yang punya produk pasti akan bayar dulu tuh 5 juta, nah tinggal menunggu yang punya IG-nya tiap hari tuh harus ngirim 3 tiap hari selama 7 hari contoh. Tapi ketika dia bayar di hitungan pertama, dia udah bayar full. Berarti yang punya perusahaan atau yang punya produk sudah dapat yang namanya iklan dibayar di muka. Ketika dia bayar 3 kali posting selama 7 hari kepada si artis. Jadi dibayar dulu, harus dibayar dulu baru dia punya manfaat yang namanya dibayar di muka. Begitu ya. Oke. Oke, mantap. Next, habis itu aktiva tetap. Kita bahas tentang aktiva tetap. Bedanya lancar sama tetap, aktiva lancar itu bisa habis dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan gampang banget diperbarui lagi. Kayak kas tadi, dapat duit 5 juta, bisa 1 jam habis, tapi bisa dapat lagi kalau ada customer. Kurang dari 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 hari. Tetapi kalau aktiva tetap tuh beda. Benda yang dimiliki perusahaan itu yang ketika dibeli, habisnya itu bisa sampai bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun. Contoh, yuk, peralatan. Nah, ini bedanya perlengkapan sama peralatan ya. Bedanya perlengkapan sama peralatan. Itu sama-sama bendanya tuh agak benda kecil, teman-teman. Cuman bedanya kalau perlengkapan itu gampang habis kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan itu lebih dari 1 tahun habis. Misalnya kayak di rumah kamu ada AC, ada lemari. Di perusahaan ada meja. Nah, itu dikategorikan benda kecil yang sifatnya peralatan. Gitu ya. Dan ketika kamu beli meja, beli AC, ketika dibeli, dipakai 2 atau 3 tahun, dia bentuknya akan sama, nggak akan terlihat habis. Beda kalau misalnya kamu beli kertas 1 rim. Ya, beli kertas 1 rim. Kertas 1 rim ketika kamu pakai buat ujian atau mungkin buat perusahaan, itu nanti lama-lama akan hilang berkurang. Itu yang disebut perlengkapan. Pulpen, penghapus, nah itu juga. Itu dikatakan perlengkapan. Makanya masuknya aktiva lancar, dia habis kurang dari setahun. And then kalau peralatan, itu adalah benda yang ibaratnya ketika kita pakai lebih dari 1 tahun bentuknya itu aja. Tetapi berkurang nilai manfaatnya gitu loh. Tapi ketika berkurang manfaatnya, dia nggak berubah bentuk. Tadi kulkas, AC, meja, seperti itu. Nah ini penting banget nantinya kamu akan bisa membedakan ketika kamu masuk ke dalam akuntansi. Lalu contoh selanjutnya gedung, misalnya jelas ya gedung dipakai pun ya begitu-gitu aja, kendaraan atau mungkin ada gedung, kendaraan, mesin. Gitu teman-teman, mesin. Nah ini yang dikatakan benda-benda yang kurang dari lebih dari 1 tahun itu bisa dipakai dan tidak habis. Jadi kamu bisa ketika kamu nyatet saya ini, kamu bisa kasih notes gitu ya, lancar berarti habis dalam waktu kurang dari 1 tahun dan gampang diperbaharui. Kalau aktiva tetap itu nggak habis dalam kurun waktu 1 tahun. Itu bedanya. Lalu ada aktiva tak berwujud. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah pertemuan ini ya. Tapi boleh contohnya kayak hak paten. Nah, tuh. Atau hak paten lagi. Hak merek dagang gitu ya. Atau franchise. Nah, seperti itu. Hak paten. Merek dagang atau franchise. Nah, seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas ketika nanti kalian sudah masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, saya mau tekankan yang ini dulu. Nanti akan kita kita akan olah gitu ya. Karena nanti itu di PDA ini belum ditemuin. Nah, sekarang masuk ke kewajiban. Kewajiban itu adalah hutang, teman-teman. Berarti sesuatu yang kamu wajib bayar. Nah, contoh kayak apa? Hutang usaha. Di perusahaan pasti ada yang namanya hutang usaha. Ketika kamu beli barang, perusahaan lebih milih kredit daripada beli cash. Gitu ya. Pasti kalau kamu punya perusahaan, kamu akan lebih milih yang kredit. Kenapa? Karena perputaran uangnya akan lebih cukup lama gitu loh. Tapi kalau kamu beli cash, uang kasmu akan cepat habis. Kadang untuk didesak untuk bayar biaya jadinya agak sulit gitu ya. Lebih baik belinya kredit, nanti kalau ada customer baru bayar cicil. Tapi itu nggak setiap perusahaan seperti itu ya. Hanya opsional aja ketika memang persediaan kasnya sedikit atau banyak. Lalu ada yang namanya hutang gaji. Lalu ada yang namanya teman-teman pendapatan. Nah, ini mau langsung saya bahas nih. Diterima
di muka. Nah, ini yang nanti kita bahas penting nih. Langsung ke soal expert gitu ya. Pendapatan diterima di muka gitu ya. Hutang usaha tahu ya, hutang usaha berarti kamu harus bayar. Kamu beli barang tapi belum bayar, maka kamu akan punya hutang kepada vendor kamu atau supplier kamu. Hutang gaji berarti kamu belum bayar gajimu. Gaji karyawanmu. Ketika kamu punya karyawan, mungkin ada halangan kamu untuk membayar ke mereka. Makanya nanti deh di kemudian hari saya bayarnya. Nanti ada soal yang seperti itu. Nah, yang seru adalah pendapatan DTM. Nah, ini mungkin kalian bisa underline atau bikin catatan baru di bawah tentang pendapatan DTM. Jadi ketika kita bahas di perusahaan jasa ya, artinya perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menyertakan jasa. Gitu ya. Misalnya salon, servis AC, lalu mungkin konsultasi, pengacara, nah seperti itu. Nah, yang dinamakan pendapatan diterima di muka itu begini teman-teman. Kamu sebagai perusahaan sudah terima uang dari si customer, tapi kamu belum melaksanakan tugasmu. Contoh, pernah ke tempat penjahit ya? Pernah ya? Oke, Iya, pernah, misalnya Kak. Naila, oke, thank you. Naila pengen buat kebaya nih ke tukang jahit. Udah ada tuh desainnya gitu kan ya. Nah, begitu ke tukang jahit, pasti kan kamu nyerahin duit dong, DP. Padahal pekerjaannya belum selesai. Nah, uang yang diterima sama si penjahit itu adalah pendapatan diterima di muka. Artinya dia sudah dapat duit, tetapi uang itu bisa dikatakan pendapatan diterima di muka. Kenapa? Pekerjaannya belum selesai, si penjahit belum jahitin baju Naila, tetapi udah terima duit. Bisa dikatakan sebagai DP. Gitu ya. Nah, itu yang dinamakan pendapatan diterima di muka, maka si penjahit itu punya hutang kepada si customer, makanya dia masuknya ke hutang. Bukan hutang uang, tapi yang dinamakan adalah hutang jasa. Ya, jadi nanti kamu bisa underline, pendapatan diterima di muka itu sama aja kayak hutang jasa. Artinya dia udah terima duit, tetapi jasanya belum diberikan kepada si customer. Makanya dikatakan sebagai hutang jasa dan dia masuk ke kelompok kewajiban. Paham ya? Ini yang penting nih. Ini yang banyak keluar nih teman-teman nanti di soal-soal tes atau mungkin di soal-soal kalau misalnya kalian ikut lomba akuntansi, nah seperti itu. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka ialah kewajiban jasa yang harus dipenuhi oleh si perusahaan karena sudah menerima uang dari pelanggan. Tapi pekerjaannya belum selesai. Mantap ya. Oke, lalu yang terakhir adalah modal. Nah, modal ini apa, Pak? Yang terakhir adalah modal. Nah, modal. Nah, modal kalau bahasa simpelnya nih versi saya ya, versi teman-teman gitu ya, versi anak kekinian. Modal itu adalah suatu aset yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Nah, baru saya bilang yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Gambaran aset yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Makanya yang bukan dimiliki oleh perusahaan tidak bisa diklaim sebagai modal perusahaan. Itu gampangnya. Kalau kalian mau lihat literasi yang lebih teoritis banyak di Google, di buku akuntansi nanti atau gimana. Tapi di sini gambaran yang paling mudah adalah modal adalah suatu aset atau aset yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sebenar-benarnya. Contoh gini teman-teman, misalnya saya punya duit 100 juta. Saya mau bangun perusahaan, di kantong saya ada 100 juta. Apakah 100 juta itu modal saya? Belum Iya, tentu. modal. Belum tentu. Kalau misalnya uang 100 juta saya itu benar-benar hasil dari pekerjaan saya atau mungkin itu adalah uang saya pure, maka itu adalah modal saya. Jadi cash 100, modal saya 100 juta. Tetapi kalau misalnya saya di kantong saya ada 200 juta, ada 100 juta, sorry. Tapi ternyata 20 juta dari 100 jutanya itu saya pinjam sama si Mesal. Maka apakah modal saya 100 juta? Padahal di kantong saya 100 juta nih. Ya, tetapi enggak. Nah, itu yang dikatakan modal. Jadi, teman-teman, modal itu adalah sesuatu atau gambaran aset yang benar-benar dimiliki perusahaan dan tidak ada kaitannya sama kewajiban. Jadi, kalau misalnya saya punya duit 100 juta, itu uang saya tidak pure,
tidak ada kewajiban untuk bayar orang lain, maka modal saya 100 juta. And then kalau misalnya saya punya duit 100 juta, ternyata 20 jutanya itu saya pinjam ke Mesal, berarti kan saya harus balikin ke Mesal dong. Maka modal saya sesungguhnya adalah hanya 80 juta dan 20 jutanya itu adalah kewajiban atau dikatakan hutang usaha. Nah, seperti itu teman-teman. Itu ya, jadi katakanlah dalam modal adalah gambaran aset yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan, bukan dari kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita menganalisis transaksi? Beres ya? Iya, Kak. Oke, mantap. Nah, ketika kamu sudah mencatat ini bisa mencatat ya, atau mungkin nanti bisa di-screenshot ya, atau mungkin nanti saya akan kasih ke kalian deh nanti di akhir. Nah, ketika kalian sudah bisa sudah mencatat poin-poin ini, kecuali yang ini ya, nanti kita nggak bahas yang ini ya, hanya yang diaktifal lancar dan tetap serta kewajiban dan liabilitas. Maka kita akan mencoba yang namanya menganalisis transaksi, teman-teman. Maka kita akan coba yang namanya menganalisis transaksi. Nah, kita akan coba untuk menganalisis transaksi yang tadi diarahkan oleh dari pengertian akuntansi tersebut adalah kita juga harus mencatat, mengolah, menganalisis, mengelompokkan serta menyajikan gitu ya. Transaksi. Sebentar. Oke, aman. Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya transaksi itu adalah sesuatu kegiatan yang direkod ya, atau sesuatu kegiatan perusahaan yang memang dijalankan oleh perusahaan kemudian direcord atau direkam yang diwakili sama bukti transaksi. Jadi ketika ada bukti transaksi, maka perusahaan itu diklaim sudah melakukan sebuah transaksi apapun. Jadi kalau beli barang harus ada bukti transaksinya. Ya, nota atau bayar apa harus ada bukti transaksinya. Ketika kita sebagai perusahaan menjual jasanya aja ke customer, itu juga ada bukti transaksinya. Jadi misalnya kita tukang jahit, kita buat nota tuh, notanya kan nggak cuma 1 lembar ya, minimal ada 2 lembar. Yang satu yang satu diberikan kepada customer, yang satu kita keep supaya oh ini ya kita dapat pendapatan tuh sekian. Itu dari bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksinya itu kita seorang akunting akan menganalisis atau memproses bukti transaksi itu ke dalam akun yang akan berpengaruh, nambah atau kurang. Gitu ya. Nah, contoh misalnya begini teman-teman. Misalnya nih, membeli peralatan. Perlengkapan dulu deh. Membeli perlengkapan sebesar Rp10.000 secara kredit. Atau secara tunai dulu deh. Oke. Maka analisisnya. Nah, kita bareng-bareng ya. Misal gini, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 10 juta secara tunai. Apa yang akan berpengaruh? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Mungkin ya low profil gitu, gue udah tahu nih, cuman ntar dulu deh gitu. Boleh? Ada yang mau jawab? Kasnya bukan, Kak? Yes, kasnya apa? Bertambah atau berkurang? Berkurang, Kak. Kenapa? Karena dia membeli perlengkapan sebesar 10.000, jadi ada buktinya, terus buktinya itu dijadiin analisis di situ, Kak. Jadinya berkurang. Mantap. Mantap. Udah lengkap banget tuh. Ya jelas aja ya, kalau beli perlengkapan berarti kasnya kan pasti berkurang. Yang tadinya kamu punya duit 10 juta ya hilang dong buat beli perlengkapan. Bener nggak? Kemudian akan ada timbul bukti transaksinya senilai 10 juta untuk beli perlengkapan. Kan gitu ya. Wah, mantap nih Farsya. Ya, jadi di sini kita akan menganalisis sebagai kas kita akan berkurang. Berkurang tuh begini nih. Nah, berkurangnya berapa? 10 juta. Logik ya. Ketika kamu beli perlengkapan secara tunai, ya kas kamu akan berkurang 10 juta. Namun ketika kamu berkurang 10 juta, ada nggak hal yang nambah?
Ada, Kak. Apa tuh? Perlengkapannya. Yes. Kenapa perlengkapan bertambah? Karena kita membeli. Nah, kalau beli, yang tadinya kita nggak punya perlengkapan, jadi punya dong. Makanya menambah. Maka di sini 10 juta. Nah, gitu ya. Kas bertambah, perlengkapan bertambah. Nah, ini gambaran analisis transaksi teman-teman. Harus ada minimal 2 akun yang berhubungan. Kalau misalnya kita membeli perlengkapan nih, kita membeli perlengkapan, maka yang berhubungan adalah kas. Kas ini akan berkurang 10 juta. Sedangkan peralatannya akan bertambah 10 juta. Jadi ada perputaran aset. Jadi ketika ada transaksi itu minimal ada 2 akun yang ada di sini. Entah itu harta atau entah itu kewajiban yang nantinya akan berpengaruh. Ya, jadi minimal harus ada 2 akun yang berpengaruh. Seru ya, jadi kayak ngegame ya. Oke, lanjut. Transaksi 2, siapapun boleh jawab nih, mantap nih. Berarti kalau yang udah bisa langsung langsung itu tuh berarti tuh bener-bener tuh udah ada potensi buat anak-anak lomba akun tuh. Misal, oke, membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Nah, adakah yang mau coba? Kamu kalau tadi di atas belinya secara tunai, nah sekarang belinya secara kredit. So, gimana nyatetnya? Yang tadinya lu nggak punya hutang, jadi punya hutang. Bener nggak? Karena apa? Karena belinya kredit. Jadi kira-kira apa yang nambah? Piutang. Utang usaha, Kak. Hutang usaha, betul. Bukan piutang ya. Kalau piutang kita yang wajib bayar. Kita yang wajib nagih. Tapi kan ini kita bayar beli peralatan ya. Kamu beli peralatan, dapat peralatannya, tapi belum bayar. Berarti kan kamu akan punya hutang dong. Yang tadinya nggak punya hutang karena beli peralatan, ngutang, jadi punya hutang. Maka di sini hutangnya bertambah. Nah, seru ya. Hutang usaha bertambah. Aduh. Nah, berapa hutangnya bertambah? 20 juta. Kemudian diiringi dengan hutang bertambah, itu ada apa? Peralatan bertambah, Kak. Yes, good. Peralatan bertambah. Aduh, nggak bisa ngeliat mukanya ini Muhammad, Pak Regi ya. Kalau on cam bisa keren tuh, bisa mantap. Berarti peralatan ya. Peralatannya juga akan bertambah. Sebesar berapa? 20 juta. Nah, logis nggak? Coba dipikir. Ketika kamu beli peralatan, kamu nggak punya peralatan sebelumnya, maka kamu beli. Yang tadinya nggak punya peralatan, maka peralatan itu akan bertambah ketika kamu beli. Maka di sini ditulis peralatan bertambah. Dan karena belinya ngutang, yang tadinya kamu nggak punya utang, maka kamu akan jadi punya hutang. Lalu kas kamu berkurang atau bertambah? Kas kamu pada saat transaksi ini. Ya nggak berpengaruh. Karena apa? Ketika beli kamu ngutang, berarti kamu belum bayar. Kas kamu ya nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Nanti ketika kamu melunasi, baru kasnya berkurang. Oke, seru. Lanjut nomor 3. Ya, melunasi. Oke, melunasi hutang usaha pembelian peralatan. Oke. Nah, ketika kamu melunasi, maka apa yang berpengaruh? Kasnya, Kak. Yes. Simpel ya. Berarti kasnya berkurang. Berapa? 20 juta. Ketika kas berkurang, diiringi dengan apa? Peralatankah yang nambah? Enggak nambah. Ya nggak nambah lah, orang baru udah nambah. Jadi apa? Jadi apa nih? Jadi apa nih? Utang usahanya berkurang, Kak. Iya dong, betul Fadil, thank you. Utang usahanya pasti akan berkurang. Kenapa utang usahanya berkurang? Wow, lu udah bayar utang, bos. Masa utang lu nggak dikurangin? Rela. Iya sih. Gitu ya. Ketika kamu punya hutang, hutang kamu sudah kamu bayar, ya harus dikurangin hutangnya. Jadi kamu udah nggak punya hutang. Kesana jadi hutangnya bertambah di sini, jadi hilang deh di sini. Sorry, ini berkurang. Nah, jadi berkurang deh, jadinya 0 gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita mau lihat dari apa namanya dari rumusnya,
nilai harta jumlahnya harus sama dengan nilai kewajiban plus modal. Kayak kita analisis satu-satu perusahaan ini ya. Ketika di sini, ketika kita mau analisis nomor 1, teman-teman, ketika kita beli perlengkapan sebesar 10 juta, maka perlengkapan akan bertambah 10 juta. Betul ya? Dia akan bertambah 10 juta. Tetapi pada sisi lain, kas juga akan berkurang 10 juta. Nah, kas juga akan berkurang 10 juta. Maka nilainya akan tetap. Benar nggak? Benar ya? Nilainya akan tetap dong. Karena di sini nambah, di perlengkapan nambah, tapi diganti sama kas yang berkurang. Nilainya jadi tetap 0 sama 0 katakanlah. Oke. 0 sama 0. Yang tadinya 10.000 tetap 10.000. Paham ya? Oke. Kita masuk ke analisis yang kedua. Ketika di sini kita beli peralatan secara kredit, teman-teman. Peralatan akan bertambah 20 juta. Nih, peralatan di sini akan bertambah sebesar 20 juta. Ya. Peralatan akan bertambah sebesar 20 juta. Ini bertambah. Nah, karena rumusnya harta harus sama dengan kewajiban, karena dia belinya secara kredit, maka hutang usaha di sisi lain juga akan bertambah nih. Nah, berarti hutang usahanya nambah 20 juta. Jadi sama ya, ini nambah, di sisi kewajiban plus hutang modal nambah, di sisi harta juga nambah. Jadi nambah 20 juta, di sini juga nambah 20 juta. Sama nggak? Iya, Sama ya. jadi seimbang. Mantap. Jadi seimbang, mantap. Kalau bahasa kerennya best. Oke ya. Nah, sisi nomor 3. Nah, sisi nomor 3 nih teman-teman. Sisi nomor 3, ketika kamu punya kas, ketika kamu mau melunasi hutang, hutang kamu yang tadinya ada 20 juta, nah ya, kamu tadinya punya hutang 20 juta nih. Kamu punya hutang di sini 20 juta. Nah, itu mau kamu bayar. Berarti kasnya kan berkurang dong. Kas berkurang 20 juta. Ya dong, ini pasti akan berkurang 20 juta. Kemudian hutangnya akan berkurang sebesar 20 juta. Impas nggak? Impas. Kak. Impas ya? Pas. Nah, Iya, impas. ketika memang kas kamu berkurang, ya hutang kamu juga harus berkurang. Nah, jadi itulah yang dikatakan rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, dari transaksi atau dari analisis yang ada di sini, teman-teman, dari analisis yang ada di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Intinya, teman-teman, analisis transaksi adalah ketika kita menganalisis transaksi, itu minimal harus ada 2 akun yang terlibat. Nggak bisa 1 akun atau hanya nggak bisa 1 akun doang. Itu minimal 2 akun. Pak, bisa sampai 3 akun nggak, 4 akun nggak? Bisa. Ya, tetapi minimal ketika kamu menganalisis transaksi itu harus ada minimal 2 akun seperti ini. Jadi ada yang berpengaruh ke yang lain, gitu. Nggak bisa hanya 1 doang yang berpengaruh. Oke ya. Oke, mantap ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu tadi mulai 8.30 ya. Kita istirahat jam 9 jam 10 aja ya. Boleh ya? Jam 10 istirahat. Nanti jam 10.30 lanjut lagi. Nanti 10.30 lanjut lagi bisa sampai jam 12 mungkin. Nah, oke ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari analisis transaksi ini? Seru ya. Jadi tuh sebenarnya analisis transaksi ini tuh kalian sebenarnya udah ngalamin. Pernah ngalamin lah sampai di SMA ini. Contoh tadi beli secara tunai. Pernah nggak sih beli barang sering? Tunai sering. Bedanya kamu nggak nyatet. Bener nggak? Ketika kamu coba untuk mencatat nih, misalnya beli di Shopee lah, uang kamu hilang, dapatlah barang yang kamu beli di Shopee. Artinya kasnya berkurang, peralatanmu dapat. At least kalau misalnya kamu pernah ngutang sama temen di kantin atau gimana gitu ya, udah deh ngutang dulu deh Pak gitu ya. Artinya kamu dapat dulu tuh barangnya, tetapi kamu belum bayar. Maka kamu akan dicatat, oh kamu punya hutang. Tapi ketika kamu bayar hutang, hutangnya akan dicatat juga. Hutangnya hilang, tapi duit kamu juga hilang. Gitu ya. Itu kehidupan sehari-hari banget. Makanya tadi saya bilang akuntansi itu harus dicatat. Harus dianalisis supaya nempel. Jadi tapi ketika dicatat kamu dapat pengalamannya, itu nggak akan lupa sampai nanti gede gitu.
Sampai nanti dewasa kan nggak akan lupa. Makanya harus nyatet gitu ya. Dan satu-satunya, bukan satu-satunya, dan seorang akuntan itu salah satu pekerjaan yang pasti ada. Yang nggak akan pernah susah nyarinya kalau jadi akuntan. Kenapa? Semua perusahaan butuh yang namanya akuntan. Tergantung kamunya yang teliti atau enggak, atau mungkin kompatibel atau enggak jadi orang akuntan. Jadi kalau misalnya nanti kamu galau nih, aduh saya mau jurusan apa ya, ada yang anak IPS atau gimana gitu ya, pengen melihat potensinya atau gimana yang pasti nggak dapat ya pasti dapat pekerjaan, ya seorang akuntan. Gitu. Pasti karena setiap orang pasti butuh ini. Oke, mantap. Nah, sekarang saya mau masuk nih. Sebenarnya dari transaksi ini teman-teman, ketika kita berhasil analisis transaksi ini, itu sebenarnya kita bisa masukin ke dalam kolom PDA yang ada di sini. Yang tadi kamu buat. Yang tadi yang misalnya kamu tadi udah siapin buat digambar. Tapi oke nggak masalah kalau misalnya nanti kamu nggak mau gambar pun, kamu minimal kamu mencatat analisis transaksi ini, kemudian nanti belakangan ketika kita selesai pembelajaran, kamu bisa download di kolom chat, lalu kamu bisa masukin sendiri di sini. Tapi saya tetap akan memperagakan masukin ke sini. Intinya yang penting itu adalah analisis transaksi ini, teman-teman. Jadi ketika kamu sudah masukin analisis transaksi ini, maka dengan mudah kamu akan bisa masukin ke kolom sini. Tapi kalau misalnya analisisnya kamu masih belum bisa, ya dan salah, maka untuk masuk ke dalam PDA ini juga akan salah. Makanya tadi saya memperagakan analisisnya dulu. Kalau analisis sudah matang, pasti udah oke. Gitu ya. Oke, siap ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal sama bahas analisis transaksi. Siapapun boleh jawab. Nah, melihat materi sini dulu teman-teman. Saya akan singgung dulu yang di sini. PDA adalah, rumus PDA adalah nilai harta, ya. Sekali lagi, nilai harta itu harus sama dengan nilai kewajiban plus modal. Oke. Nah, harta adalah, sekali lagi ya, harta adalah segala aset perusahaan atau segala benda-benda yang ada di perusahaan yang siap digunakan sebagai fasilitas perusahaan atau yang siap digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan. Itu harta. Jadi ini kas bisa dipakai, piutang bisa ditagih, perlengkapan atau sewa atau peralatan dan masih banyak lagi. Ini semua bisa dipakai untuk kegiatan perusahaan dan ini bukan milik pemilik ya, tetapi ini adalah hal yang digunakan atau yang siap digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Belum tentu milik, belum. Jadi kas ini belum tentu miliknya si perusahaan nih, siapa tahu kasnya ngutang. Atau mungkin perlengkapan ada misalnya 500 juta, siapa tahu ngutang. Itu belum tentu, itu belum menjadi milik perusahaan yang sah. Kalau dia belum melunasi. Ya, maka dari itu definisinya adalah harta adalah segala aset perusahaan yang atau benda yang fasilitas perusahaan yang siap untuk digunakan untuk menjalankan usaha. Nilainya harus sama dengan kewajiban plus modal. Nah, tadi teman-teman, misal saya punya 100, kasnya ini 100. Ya. Maka modalnya juga 100. Sama, berarti kas ini adalah milik saya, 100. Tapi contoh, kalau misalnya saya di sini adalah 400, saya punya kas sebesar 400. Tapi modal saya cuma 100. Balance nggak? Enggak, Kak. Enggak, berarti yang 300 apa? Kewajiban. Usaha, Kak. Yes, ya berarti yang ini adalah, oh berarti 300-nya tuh lu ngutang ya. Gitu. Jadi totalnya sama, 400 ditambah 300 plus 100. Jadi dua aspek ini adalah nilai yang berbeda. Tapi harus sama. Gitu ya. Ini harta ini harus sama dengan kewajiban plus modal. Gitu ya. Jadi kalau kamu punya 400, hutang usahanya 300, modalnya 100. Berarti 400 ini yang menjadi milik perusahaan itu cuma 100. Yang 300-nya adalah kewajiban yang harus kamu bayar. Contoh misalnya, oke lah saya mau bayar hutang. Hutang ini mau saya bayar nih, hutang yang ini mau saya bayar. Berarti kan nanti akan berkurang 300 dong. Kas akan berkurang 300. Maka nanti ketika kamu bayar, kas itu akan berkurang 300 untuk melunasi hutang.
Maka ketika kamu bayar, kas kamu berkurang, maka hutang kamu pun di sini akan berkurang dong. Benar nggak? Nah, Kak. Benar. Bener Iya. Kak. Maka mantap. Maka ketika ini di total, dari 400 kamu buat bayar hutang 300, berarti sisa berapa? 100 Kak. 100. Yes, sisa 100 juta. Oke. Tapi hutang usahanya jadi 0. Lunas. Tapi masih ada modal dong 100. Make sense nggak? Make sense, Kak. Iya dong. Kenapa? Iya. Berarti sisa uang kamu 100 juta itulah yang menjadi modal kamu 100 juta. Karena 100 juta ini bukan hutang gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Atau bisa diambil, jangan cepat-cepat menilai orang itu tajir karena dilihat dari saldonya, karena belum tentu itu adalah modal 100%. Bisa aja itu adalah hutang. Waduh, udah ketawa tuh. Jadi kalau misalnya kamu udah lihat, waduh Pak Adit atau si Kak Adit kayaknya punya duit nih 500 juta, tajir banget gitu ya. Tapi ternyata 492 jutanya itu adalah hutang. Sama aja bohong. Gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, hutang itu perlu kalau misalnya si pengusaha ingin menambah modalnya untuk usaha. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di sini nilainya 100, diharapkan juga di sini pasti 100. Di total ini juga pasti 100. Walaupun nanti kepecah. Ya. Kalau misalnya di sini 200, ya berarti di sini juga harus 200. Oke. Siap ya? Oke. Kita akan bahas soalnya dulu. Kita akan bahas soalnya dulu di bawah aja deh. Nah, mungkin kalian bisa catat transaksinya ya. Kalian bisa catat transaksinya satu-satu supaya nanti kalian bisa bisa ngulang lagi nih di pembelajaran besoknya secara mandiri. Nah, misalnya di sini ada transaksi nomor 1. Transaksi perusahaan. Oke. Saya gedein dulu dah, biar agak gede. Nah, di sini transaksi perusahaan. Tanggal 1 misalnya. Tanggal 1. Pemilik perusahaan Nah, misalnya nomor 1 nih teman-teman. Ya, kita analisis bareng-bareng. Pemilik perusahaan menginvestasikan dana sebesar 10 juta dan untuk perusahaan dan perlengkapan senilai 5 juta untuk modal usaha. Saya tekankan, pemilik perusahaan sama perusahaan tuh beda ya, beda pihak ya. Artinya pemilik perusahaan berdiri sendiri, perusahaan pun berdiri sendiri, hartanya pun terpisah. Jadi kalau secara pencatatan, kekayaan yang dimiliki oleh pemilik sama kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sebaiknya terpisah. Sebaiknya, tapi ya ada yang pengusaha bandel yang menyamakan, tapi sebaiknya itu terpisah. Jadi kalau misalnya si perusahaan punya duit 10 juta, ya itu duit perusahaan. Nggak bisa diklaim sebagai uang si pemilik. Harusnya. Gitu ya. Jadi itu sebaiknya terpisah. Ya. Jadi pemilik perusahaan menginvest dana 10 juta untuk perusahaan. Jadi si owner kasih ke perusahaan kita nih, kita yang nyatet sebarang akunting 10 juta. Nggak cuma dana, tetapi juga perlengkapan. Dia invest. Berarti kira-kira analisisnya apa teman-teman? Maka analisisnya ada yang bisa kamu sebagai akunting mencatatnya sebagai apa? Oh, dapat nih dari pemilik 10 juta gitu kan ya, 10.000 gitu ya. Kira-kira kita harus mencatat apa? Si akuntingnya. Pasnya Kak. Yes, bertambah. Bertambah. Bener Kak. Ya, bertambah sebesar 10 juta. Ada lagi?
Perlengkapannya juga bertambah. Mantap. Perlengkapan juga bertambah. Berapa? 5 juta. Yes, 5 juta. Ada lagi? Modalnya Modal berkurang berapa? 15 juta. Oke. Modal berkurang sebesar 15 juta. Oke, tampung dulu ya, kita analisis dulu ya. Oke, mantap nih. Nah, di sini kita udah masuk nih. Kas bertambah 10 juta, perlengkapan bertambah 5 juta, dan modal berkurang 5 juta. Modal berkurang tadi ya? Oke, mantap. Nah, yuk kita catat. Kas bertambah 10 juta. Berarti di sini kita tulis nih tanggal 1, kasnya bertambah. Aduh, banyak kan. Ini tanggal 1 ya, katakan ini tanggal 1 aja ya. Ini tanggal 1, kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar 10 juta. Nah, tuh, kas bertambah 10 juta. Terlihat nggak? Lihat, Kak. Oke, 10 juta. Kemudian apa lagi tadi nih? Oke, thank you. Perlengkapan 5 juta. Oke, perlengkapan 5 juta. Berarti kita tambahin di sini perlengkapan sebesar 5 juta. Nice. Ya, berarti di sini totalnya adalah 15 juta nih. Kas nambah, perlengkapan nambah. Lalu kemudian kita catat di sini modalnya tadi berkurang. Berkurang berarti minus ya, minus sebesar 15 juta. Balance nggak sih? Balance nggak? Balance. Hah, balance. Di sini plus loh, 15. Kenapa di sini minus? Nggak masuk akal nggak? Make sense nggak? Di sini plus 15, di sini minus 15. Plus sama minus. Enggak dong. Maka dari itu sebenarnya bukan modal berkurang. Seharusnya apa modalnya? Modalnya bertambah, Kak. Yes, nah gitu ya. Nggak apa-apa salah dulu di awal, lebih baik salah di awal daripada nanti salahnya di pas hari H. Yang penting kan kita masih latihan. Nah, harusnya modalnya bertambah. Kenapa modalnya bertambah? Ada yang punya komen, pendapat? Karena pemilik perusahaannya kan menginvest terus itu duitnya dia sendiri kan, bukan duit perusahaan. Jadi, Modalnya bertambah. oke, jadi modalnya Perusahaan, bertambah. Iya. Hah, gimana? Tadi ada lagi? Kan tadi duitnya pemilik sama duitnya perusahaan kan berbeda. Nah, Yes. kan objek itu pemilik perusahaan. Jadi kan berarti masuknya itu ke modal, Kak. Jadi modalnya bertambah. Modal perusahaan apa modal pemilik? Modal perusahaan. Good. Mantap. Wah, ini masuk. Ini kalau misalnya di sekolah saya langsung saya jadiin tim lomba nih, tim akun nih. Keren analisisnya. Ya, jadi modal perusahaan bertambah dong. Kenapa? Yang satu, dia dapat dari pemilik. Pemilik ngeluarin kas buat kita sebagai perusahaan. Berarti modal kita bertambah 10 juta berupa kas. Karena apa? Kita nggak wajib balikin dong ke pemilik, bener nggak? Si perusahaan nggak punya kewajiban untuk balikin 10 jutanya. Ya orang diinvest kok, yang namanya diinvest ya berarti ya di sukarela dipakai gitu sama perusahaan. Perlengkapan pun juga 5 juta. Dikasih oleh diinvest oleh si pemilik untuk perusahaan. Maka dari itu, perlengkapan pun akan bertambah 5 juta. Maka karena kas dan perlengkapan ini dapat dari si pemilik, maka di harta perusahaan akan nambah kas dan perlengkapan serta modalnya juga bertambah. Nah, jadi aset perusahaan ada dua, kas dan perlengkapan yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu modalnya 15. Kalau kita hitung, balance ya. Balance. 15 juta dan 15 juta. Oke, mantap. Good. Nah, lalu yang nomor 2 nih teman-teman. Oke, yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2 ada transaksi seperti ini. Diterima pendapatan atas jasa senilai atas jasa dari pelanggan senilai 2 juta tunai. Oke. Nah,
Ada yang bisa jadi kamu perusahaan jasa, ya, kamu perusahaan jasa menerima pelanggan dan pelanggan itu memberikan kamu 2 juta. Jadi diterima pendapatan atas jasa dari pelanggan senilai 2 juta. Apapun itu, jasamu mungkin kamu salon atau konsultasi atau mungkin tukang jahit. Yang penting kamu dapat customer dan customer itu ngasih kamu 2 juta. Karena jasa kamu yang sudah dimanfaatkan oleh customer. Makanya di sini dikatakan diterima pendapatan atas jasa sebesar 2 juta secara tunai dari pelanggan. Ada yang mau analisis? Kasnya bertambah, Kak, Yes, good. Kas bertambah 2 juta. yes, 2 juta. Selain itu, ayo minimal 2. Pendapatan diterima di muka bukan, Kak? Pendapatan diterima di muka. Oke, ini sudah selesai. Kalau pendapatan diterima di muka, pekerjaannya sudah selesai. Nah, di sini belum nggak ada kata-kata sebelum selesai sih ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal diterima pendapatan atas jasa pelanggan, itu berarti pekerjaan kamu sudah selesai anggapannya. Tetapi kalau misalnya diterima kas sejumlah 2 juta atas jasa yang akan dikerjakan 2 bulan lagi atau minggu depan, pekerjaannya belum selesai, itu hanya uang muka, baru itu pendapatan DTM. Tapi mantap, misal itu pasti nanti akan nangkep terus tuh nanti ketika ada soal-soal yang lainnya. Good, keren analisisnya. Ada lagi teman-teman? Modalnya Enggak sih. bertambah, Kak. Modalnya, Kak. Yes, mantap. Ada 2 orang atau 3 orang tadi yang bilang tuh. Modalnya bertambah. Kenapa modal bertambah? Karena pendapatannya diterima atas jasanya dia sendiri, Kak. Jadi masuk ke modal juga. Yes. Karena ketika kamu dapat pelanggan, maka modalmu akan semakin bertambah. Benar nggak? Ketika kamu buka usaha, pelangganmu makin banyak, dapat pendapatan dong, dapat duit dong, ya berarti itu modalnya akan bertambah. Atau ketika kamu dapat duit 2 juta, itu dari pelanggan, berarti 2 juta itu milikmu dong. Nah, ada punya kewajiban nggak balikin ke pelanggan? Ya nggak mungkin lah. Enggak, Kak. Nggak mungkin ya. Enak banget gitu ya, kamu punya toko, ada ada pelanggan datang ke tokomu, udah dapat jasanya, udah dibayar, terus kamu balikin lagi ke pelanggan. Waduh, nggak mungkin itu, nggak masuk akal. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Berarti, nah di sini kita tambah nih, ini tanggal 2 nih teman-teman. Ini saya format dulu deh, sorry. Sorry ya, ini saya format dulu deh. Ini tadi tanggal 1 harusnya kan? Ini tanggal 1. Ini tanggal 1, lalu tanggal 2. Tanggal 2 tadi apa nih? Oh, tanggal 2 itu adalah kas bertambah, modal bertambah. Tinggal masukin deh. Kasnya bertambah sebesar 2 juta. Sehingga modalnya juga bertambah sebesar 2 juta. Nah, maka dari itu kita bisa lihat nih, oh berapa sih saldo kita? Saldo kita berarti sama dengan ini kan? Ini tambah ini. Oh, berarti sampai tanggal 2, saldo kita itu menjadi sekian. Ada perubahan nih. Perubahannya di mana, Pak? Nah, perubahannya di sini. Ketika tanggal 1 dapat duit kas, dan tanggal 2 juga dapat duit dari pelanggan, maka sampai tanggal 2 di saldo kita punya uang atau persediaan kas sebesar 12 juta. Nggak hanya kas doang, ada juga perlengkapan sebesar 5 juta. Jadi totalnya berapa? 17 juta. Benar ya? Harus sama dengan kewajiban. Oh, ternyata benar nih, kewajiban juga modal juga udah update jadi berapa? 17. Jadi pada sisi kirinya total 15 pada harta 17 pada saat harta dan total kewajiban plus modal juga harus 17 juta. Jadi nilainya sama. Kalau nilainya nanti berbeda, berarti salah. Jadi kesimpulannya, sisi harta harus sama dengan sisi kewajiban plus modal. Paham ya? Oke. Good. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Nah, ini ada soal lagi nih. Ada soal. Oke, dibayar.
Nah, kita langsung main tebak-tebakan aja nih. Kayak lagi cerdas cermat lomba akuntansi gitu kan ya. Langsung nih. Maka analisisnya. Ada yang bisa mungkin teman-teman? Kasnya berkurang, Kak, 500.000. Yes. Berarti di sini kas berkurang sebesar berapa? 500.000, Kak. Yes. Kemudian apa lagi? Utang usahanya berkurang, Perlengkapannya. Kak. Utang usahanya. Oke, ada yang bilang utang usaha. Utang usaha berkurang sebesar? 500.000 juga, Kak. Oke, checklist. Tadi cowok siapa? Suaranya cowok tadi. Di note ya, hutangnya berkurang 500. Tadi siapa tadi? Ada kayak tadi suara cowok tadi nyoba deh. Ngasih pendapat. Saya, Kak. Oke. Apa? Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah. Oke. Coba kita bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini perhatikan nih, seru nih teman-teman. Pokoknya kalau kalian sudah menganalisis, itu pasti proses berpikirnya itu udah bagus. Ya, walaupun ada salahnya atau benernya, yang penting ketika kamu analisis kamu akan nangkep terus, oh ternyata salah atau benar. Oke, yang pertama saya kasih kesempatan Farsia dulu deh. Kenapa kok hutangnya? Nggak apa-apa. Atau mungkin jawab refleks, Kak. Waduh, nggak masalah. Pas? Oke, saya bantu ya. Nggak mungkin hutang, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kamu bayar listrik, kamu belum pernah, kamu ya nggak bisa dikatakan hutang kamu kepada PLN ya. Artinya walaupun memang kamu dapat tagihan, tetapi pada saat ada tagihan kamu akan bayar. Gitu ya, tapi bukan dikatakan sebagai hutang usaha. Itu satu. Lalu yang kedua tadi perlengkapan ya. Siapa tadi? Pak Rezi ya? Halo? Iya, Kak. Berkurang atau bertambah perlengkapan? Bertambah, Kak. Nah, apakah ketika kamu mengeluarkan kas, itu listrik, air, dan teleponnya kamu dapetin sebagai perlengkapan? Enggak, karena biasanya apa? Kamu pakai dulu listriknya kan? Baru bayar di akhir. PAM pun juga begitu, telepon pun juga begitu. Gitu ya. Dan teman-teman, dibayar biaya listrik, air, dan telepon itu adalah aktivitas kantor yang paling sering dipakai. Yang benar-benar paling utama dipakai. Maka ketika dia bayar untuk biaya listrik, air, dan telepon, maka di sini modalnya berkurang. Sebesar 500. Kenapa modal berkurang? Ya karena kita mau bayar biaya. Gitu loh. Satu, bukan hal yang kita dapat ketika kita bayar. Dan itu bendanya bukan benda yang bisa dipegang ya. Atau mungkin ibaratnya benda yang ibaratnya yang gambarannya kayak manfaat yang kita pakai. Listrik kan manfaat. Kita pakai yang listriknya aja langsung pencet celek gitu ya, itu kayak manfaat. Lalu air pun juga, telepon pun juga. Nah, ketika perusahaan pakai itu, maka dia harus mengeluarkan pengorbanan kan, namanya biaya. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan biaya, maka modalnya juga pasti berkurang. Atau contoh logikanya gini, kayak tukang jahit. Ketika tukang jahit ya, kamu sebagai tukang jahit, kamu menerima dari pelanggan untuk jahitin baju sebesar 200.000. Oke, berarti kamu dapat pendapatan 200.000 dong. Apakah kamu mengklaim bahwa 200.000 atau itu adalah keuntunganmu? Belum tentu. 200.000 itu belum menjadi keuntunganmu. Kenapa? Karena kamu harus bayar listrik. Oh, bayar listrik ternyata 50.000. Maka yang tadinya modalmu nambah 200, jadi berkurang dong untuk bayar listrik. Jadinya cuma 150. Atau mungkin biaya sewa. Dapat 200 dari pelanggan, harus bayar listrik, harus bayar sewa 50. Ya berarti keuntunganmu cuma 100. Karena dipakai untuk bayar biaya. Dan biaya itu dipakai perusahaan untuk mendukung proses pekerjaannya. Jadi kalau misalnya di sini ada transaksi di mana kamu diminta bayar karena biaya, maka dia akan mengurangi modal. Sebaliknya, kalau kamu menerima pendapatan dari pelanggan, maka modalnya bertambah. Tapi ketika kamu bayar biaya, modalnya berkurang. Paham ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk kita catat di atas. Oke. Di sini tanggal 3
kasnya akan berkurang. Kas akan berkurang 500.000. Maka modalnya juga akan berkurang sebesar 500.000. Nah, kas berkurang, modal juga berkurang. Maka di sini kita tulis saldonya nih. Saldo sama dengan ini. Aduh, salah. Sorry. Maka sama dengan ini tambah ini. Nice, gitu ya. Tep, baru di sini. Nah, yuk kita cek. Jadi berubah nih. Dari kasnya 12 juta berkurang 500, jadi 11.500. Nah, kalau kita tambah di sini, itu nilainya 16.500, modalnya juga berkurang sebesar 16.500. Jadi masih balance. Nah, kalau balance berarti itu udah benar. Gitu ya, minimal harus balance. Oke, next, nomor 4. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ya? Kak, Ya. saya mau nanya. Boleh Permisi, dong. boleh tentang nomor 1, boleh tolong di-scroll? Oke, ini. Iya, jadi sebelumnya kan saya ngerti nih tentang yang kas masuk, terus perlengkapan masuk, terus modal tambah. Tapi tadi saya sempat mikir, kenapa yang modal itu bukan kewajibannya jadi bertambah? Karena kan ini kan awalnya dari pemilik perusahaan buat kepentingan menjalankan perusahaan. Berarti kan perusahaan memiliki kewajiban buat membayar balik modal ke pemilik. Jadi kenapa bukan tambahan kewajiban? Waduh, mantap banget nih. Mantap. Ini udah berpikir, udah entrepreneur banget nih. Keren. Oke, mantap. Di samping perusahaan punya kewajiban. Sorry, tadi siapa? Saya lupa. Valeria ya? Iya, Kak. Oke, thank you Valeria. Pertanyaannya mantap. Oke, Makasih, Kak. memang perusahaan punya kewajiban ke pemilik. Ya, tetapi biasanya kalau misalnya kamu sebagai pemilik nih, mengharapkan sesuatu dari usahamu, pikiranmu itu hutang atau profit? Pikiranmu perusahaan harus bayar ke kamu lagi sebagai balik modal, sebagai hutang, berlabel hutang, atau balik modalnya itu sebagai profit? Profit. Profit, Kak. Biasanya adalah profit. Maka dari itu, hasil balik modal itu diambil dari profit. Bukan dari kepemilikan kas yang diterima sama perusahaan. Maka anggapannya biasanya bukan hutang, profit. Untuk keperluan balik modal ya. Nah, kalau misalnya si perusahaan itu nganggapnya adalah hutang, berarti sebenarnya ketika dia memberikan kas 10 juta ini ke perusahaan, maka bukan investasi namanya, tapi pemberian pinjaman kepada perusahaan. Jadi ini bisa saya rubah nih. Karena di sini kan kata-katanya menginvestasikan. Biasanya kalau orang yang menginvestasikan, mindsetnya pasti akan mendapatkan keuntungan, bukan mendapatkan pelunasan. Tetapi kalau misalnya pemilik perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka dari itu ekspektasinya akan pinjaman pelunasan. Paham bedanya ya? Paham bedanya ya? Nah, seperti itu. Apakah terjawab, Valeria? Terjawab, Kak. Terima kasih. Ah, gitu. Mantap. Terima kasih. Nah, itu udah entrepreneur tuh. Jadi bahaya teman-teman ketika memang ini juga Valeria ini membuka mindset bahwa kalau kita menginvestasi, memang balas jasanya itu adalah profit. Tetapi kalau kita memberikan pinjaman, biasanya balas jasanya adalah pelunasan atau bunga disertai pinjaman. Pinjaman disertai bunga. Gitu ya. Nah, karena di sini nomor 1 adalah investasi dana, maka kewajiban perusahaan adalah menghasilkan profit. Dan profit itu nantinya akan disetor kepada si pemilik. Good. Mantap, Valeria. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Tuh, kemarin saya lomba di Trisakti, ada tuh pertanyaan seperti itu waktu di final. Jadi, keren ditanyakan di sini. Ada lagi teman-teman? Tidak? Oke, lanjut. Waduh, 1 menit lagi. Lanjut ya, masih kuat ya. Oke, nomor 4. Nah, nih. Nomor 4 ada analisis lagi. Nomor 4 itu oke, dibeli deh.
Ini masih soal simpel-simpel deh. Dibeli peralatan senilai 2 juta secara kredit. Adakah yang mau jawab? Dibeli peralatan senilai 2 juta secara kredit. Maka analisisnya Peralatannya bertambah. yes, good. Peralatan bertambah, kemudian Hutangnya bertambah. Utang usaha bertambah. good. Mantap. Utang Wah, udah usaha pada rame nih. bertambah, Kak. Mantap. Wah, saya enak banget nih begini nih. Hutang perusahaan juga bertambah ya. Ya logikanya make sense ya. Peralatanmu bertambah, hutang usahamu bertambah. Sebesar 200 juta. Ya. Lalu tanggung nomor 4. Nomor 5. Nomor 5, atau kita bahas ini aja ya. Mungkin nanti di Google Sheet kita akan masuk, atau ini saya akan masukin ke kalian. Langsung kalian tinggal ngelanjutin ini ya. Kalau udah dimasukin di sini gampang ya. Jadi nanti saya akan kasih ke kalian berupa Excel ini. Nanti kita akan kerjakan bareng di Google Sheet. Gitu. Tapi kita analisis dulu nih. Oke. Nomor 5. Ini analisisnya. Oke. Kemudian nomor 5. Diterima uang sebesar 5 juta dari pelanggan yang pekerjaannya akan selesai pada tanggal 8. Pada tanggal 8 aja dah. Nah, ini tadi udah sempat disinggung nih, mantap. Nih. Maka analisisnya, jadi kamu nerima duit 5 juta dari pelanggan. Tetapi pekerjaannya akan selesai tanggal 8. Lah sekarang tanggal 5. Kan sekarang tanggal 5 ya. Nih, ini sekarang tanggal 5. Kamu dapat nih pelanggan. Tolong jahitin baju saya nih. Saya kasih 5 juta. Selesainya tanggal 8. Analisisnya apa ya? Kasnya bertambah, Kak. Yes. Kas bertambah terus apa? Pendapatan diterima di muka. Mantap, pendapatan DTM betul. Kas bertambah sebesar 5 juta. Oke. Kemudian pendapatan DTM-nya sebesar 5 juta. mantap, sebesar 5 juta. Oke. Nice. Kas pendapatan DTM sebesar 5 juta. Oke, ya. Kenapa kas bertambah? Ya karena udah terima duit. Nah, duit itu ternyata kita belum ngasih tugasnya. Ternyata si perusahaan ini belum menyelesaikan pekerjaannya. Selesainya nanti tanggal 8. Maka uang itu belum jadi modal ya. Karena apa? Karena kita masih punya utang jasa. Gitu loh, menyelesaikan pekerjaannya. Tapi ntar selesainya tanggal berapa? Tanggal 8. Oke, bagaimana jurnalnya tanggal 8? Bagaimana transaksinya kalau tanggal 8 seperti ini? Pekerjaan tanggal 5 telah selesai. Ayo. Modalnya bertambah, Kak. Oke, modal bertambah, mantap. Modal bertambah. Nanti kita tanya alasannya ya. Modal bertambah sebesar 5 juta. Sip. Lalu? Baru 1. Apakah kasnya bertambah? Waduh, double dong. Kan udah bayar kemarin 5 juta. Nggak mungkin kasnya nambah. Ingat, pendapatan DTM artinya apa? Berkurang. Yes. Pendapatan DTM itu pasti berkurang. Sebesar berapa? Kenapa berkurang, Nur?
Keren nih. Karena udah selesai itu. Karena udah selesai itunya apanya? Karena udah selesai jasanya kan, udah Yes. misalnya baju udah selesai diterima, udah diterima barang jadi. Yes, keren. Ya karena pekerjaan udah selesai. Lah, waktu tanggal 5 kita mencatat pendapatan DTM 5 juta. Itu kan utang jasa namanya. Berarti waktu tanggal 5 kita terima duit, kita punya utang jasa. Tetapi ketika pekerjaan tanggal 5-nya udah selesai, ya berarti kita udah nggak punya utang dong. Maka utangnya dikurangi nih, pendapatan DTM-nya dikurangi. Ketika pendapatan DTM dikurangi, maka bertambahlah yang namanya modal kita. Berarti kas kita nih, yang 5 juta, sudah menjadi milik kita. Kita, perusahaan gitu ya. Milik perusahaan. Gitu ya. Maka dari itu modalnya bertambah. Pak, kenapa waktu tanggal 5 nggak modalnya aja langsung ditambahin? Jangan kepedean. Tanggal 5 pekerjaanmu belum selesai. Kalau belum selesai, jangan mengklaim bahwa itu adalah milik perusahaan sebelum pekerjaan sudah selesai. Karena bisa aja nggak selesai dibalikin. Gitu ya. Nah, biasanya perusahaan akan mengklaim modal bertambah kalau pekerjaannya udah selesai dan dia menerima pendapatan. Oke, paham? Oke, good. Paham. Kalau dia mau ditanyakan, nanti boleh disiapin pertanyaannya. Kita akan break 30 menit. 10.30 kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan yang mungkin kalian bisa share dulu ke saya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di jadinya bisa dipakai buat kalian juga nanti. Oke, tadi kita sudah sampai ke soal nomor 4 ya, teman-teman, untuk masukin di sini. Nah, sekarang kita coba mau masukin lagi untuk yang soal nomor 5 dan 6. 5 dan 8 ya. Tadi yang soal 4 sudah masuk, saldo sementara itu di sisi harta 18.500.000, sedangkan yang kewajiban plus modal juga 18.500.000. Oke. Nah, sekarang masuk ke nomor 5 ya. Kita akan masuk ke nomor 5. Nomor 5 tadi sudah ada nih. Pokoknya kalau analisisnya sudah ada, kamu tinggal masukin aja ke dalam kolomnya, itu sudah agak lebih simpel ya. Yang penting analisisnya kamu benar, tinggal masukinnya pun juga simple gitu. Udah ada, tinggal masukin aja sesuai dengan angkanya. Nah, nomor 5, ini kas bertambah, pendapatan DTM bertambah. Saya bahas karena dia terima uang dari pelanggan, perusahaan telah menerima uang dari pelanggan, tetapi pekerjaannya belum selesai. Selesainya nanti tanggal 8, padahal posisi kamu di tanggal 5. Maka dari itu, analisis yang berhubungan adalah kasnya bertambah 5 juta, sedangkan pendapatan DTM-nya 5 juta. Maka tanggal 5 kamu mempunyai hutang jasa sebesar 5 juta. Oke, tanggal 5 di sini berarti nambah 5 juta. Nah, kemudian pendapatan DTM-nya juga nambah 5 juta. Nah, ya, baru dihitung saldonya. Saldonya di sini nambah, salah. Ini nambah ini. Enter. Nah, teman-teman sambil ngobrol ya, akuntansi itu tuh sebenarnya bisa diambil cari cuan loh. 23.500, lalu di sini 23.500. Kenapa saya bilang bisa nyari cuan? Posisi kamu sekarang tuh kelas 10 dan kelas 11 yang belum dapat akuntansi atau pelajaran akuntansi di sekolahmu dengan gurumu, dengan guru ekonomimu di kelas 10 dan kelas 11. Tetapi di kelas 12 itu kakak kelasmu tuh udah ada. Kakak kelasmu tuh udah ada akuntansi dan mereka benar-benar mendapatkan hal yang baru banget dan benar-benar ya seperti yang kalian sekarang ini belajar ini. Jadi hal yang baru buat mereka yang kelas 12. Tetapi kamu posisinya kelas 1, kelas 10 dan kelas 11 udah dapet tuh. Kadang kalau misalnya memang di sekolah saya ada klub akun tuh, klub akuntansi itu tuh dari kelas 10. Sedangkan materinya yang udah dia dapat padahal yang kelas 10, yang kelas 11 sama kelas 12 tuh belum dapat. Jadi kan kelas 10 yang masuk ke gabung ke klub akun itu udah dapat duluan materinya. Nah, kadang suka saya info ke mereka, ya udah lesin aja tuh kakak kelas kalian yang mungkin di kelas itu butuh tambahan, kalian yang ngajarin, tarikin cuannya. Jadi tuh sebenarnya akuntansi itu pasti ada cuannya kalau kalian mau karyakan. Gitu.
Ya, mungkin sekali pertemuan 50.000 lumayan dong. Iya nggak ngajarin kakak kelasmu. Apalagi pasti ada aja tuh kakak kelas yang ibaratnya malas merhatiin gurunya atau malas gimana tiba-tiba besok PH, udah kesempatannya tuh. Sini, kamu ngeles aja sama saya 50.000 per pertemuan. Waduh, pasti butuh deh, pasti butuh banget. Mereka-mereka yang masuk ke dalam akuntansi pelajaran akuntansi yang benar-benar baru kepegang, tuh baru-baru hal baru gitu ya. Nah, nih nomor 5 di sini pekerjaan tanggal 5 telah selesai ya. Jadi tanggal 5 yang kemarin itu pekerjaannya belum selesai tapi udah terima duitnya. Nah, tanggal 8 pekerjaannya udah selesai. Jelas udah nggak terima duit lagi ya, karena sudah dibayar di tanggal 5. Maka modalnya bertambah. Kenapa modal bertambah? Karena pekerjaan sudah selesai dan perusahaan berhak mengklaim bahwa kas yang diterima tanggal 5 itu telah menjadi milik perusahaan karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, dan kenapa pendapatan DTM-nya berkurang? Karena ketika tanggal 5 dia punya hutang jasa sudah selesai di tanggal 8. Maka pendapatan DTM-nya berkurang. Maka kalau misalnya kita masukin ke sini, nah di sini tinggal cek nih modalnya tinggal kurangin nih. Modal lagi. Bener, modalnya tinggal ditambah ya. Tinggal bertambah tadi berapa ya? 5 juta. Maka modal bertambah 5 juta, tetapi pendapatan DTM-nya jadi berkurang sebesar 5 juta. Nah, maka dari itu di sini ada saldo. Ada saldo lagi, ini tambah ini, tambah ini. Lalu ini saya. Oke. Ini saya copy biar cepat. Nah, maka dari itu saldo yang terupdate di kewajiban DTM-nya jadi 0. Nih. Ya, di kewajiban DTM-nya itu jadi 0. Salah, sorry. Ini, kewajiban DTM-nya itu jadi 0. Kenapa jadi 0? Karena dulu waktu tanggal 5, dia nambah 5 juta, ya karena pekerjaannya belum selesai, tapi tanggal 8, pekerjaan sudah selesai, maka dia akan berkurang 5 juta. Maka di saldonya dia 0. Sudah nggak punya hutang jasa lagi. Sedangkan saldonya nambah nih yang dimodal 5 juta, karena mengklaim bahwa pendapatannya sudah menjadi milik perusahaan. Ketika pekerjaannya selesai, maka modalnya bertambah. Modal ini bertambah seiring kas yang sudah bertambah di tanggal 5. Nah, jangan lagi ditambahin di tanggal 8 karena sudah diterima. Gitu, teman-teman. Mantap. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Saya senang banget kalau ada teman-teman tuh yang mau nanya gitu. Oke. Nice. Gas kita nomor 9. Nah, ini saya sudah tadi waktu istirahat sambil makan, saya sedikit-sedikit ini nih, sedikit-sedikit bikin soal. Nah, kita bahas soal nomor 9. Kira-kira nomor 9. Ada nggak yang mau berpendapat, teman-teman? Jadi nomor 9 ini, pekerjaan telah selesai, namun pelanggan akan membayarnya di tanggal 11. Hutangnya Piutang usaha. Piutang usaha atau hutang usaha? Hutang usaha, Kak. Yes. Piutang. Kenapa piutang? Karena belum dibayar. Siapa yang belum bayar? Itu dia belum dibayar, Kak. Pelanggan Iya. belum bayar semua, belum bayar. Betul. Yang belum bayar pelanggannya apa si perusahaan? Pelanggan. Yes, itu. Pelanggannya, Kak. Oke, mantap. Jadi memang betul, pelanggannya belum bayar tuh. Kalau pelanggannya belum bayar, padahal si perusahaan udah ngasih jasanya. Maka namanya piutang usaha. Setelah itu apanya? Terus, apakah hanya piutang usaha doang? Selain piutang usaha, apanya yang nambah? Adakah yang mau coba? Nih clue-nya. Ya? Apa? Utang gaji. Utang gaji. Oh, di sini nggak ada bicara tentang gaji. Modal mungkin enggak. Yes, good, mantap. Gitu ya dia. Oke, mantap. Tapi nggak apa-apa, analisisnya boleh. Bertambahnya adalah modal. Oke, tadi siapa tuh yang ngomong modal, cowok ya? Mantap. Fadil ya?
Iya, Kak. Model lagi. Modalnya berapa? 4 juta. Oke. Nah, di sini baru nih kita bahas, Pak, kenapa kok modalnya yang bertambah? Oke, modal akan bertambah ketika ada pekerjaan yang sudah kita berikan kepada pelanggan telah selesai. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, memberikan servis kepada pelanggan sudah selesai, maka kita akan menambah modal. Pun duitnya belum diterima. Tapi piutang usaha pun juga dikategorikan sebagai aset yang nantinya akan digantikan dengan kas ketika kamu menagih. Gitu ya. Jadi piutang ini nanti akan berubah sendirinya dengan kas kalau tapi ketika pekerjaan kita sudah selesai, hendaknya perusahaan harus menambah modal karena ketika dapat customer, modalmu akan bertambah gitu ya. Mantap. Jadi kita nanti akan tulis di sini. Oke, kita kelarin analisisnya aja ya. Kita kelarin analisisnya, nanti kalian coba untuk masukin ke sini ya. Dari masukin ke sini kira-kira kalian udah paham belum? Udah paham belum untuk masukin ke kolomnya? Jadi kalau misalnya sudah ada analisisnya, nanti tinggal dimasukin aja ke kolomnya. Nambah atau plusnya sesuai dengan yang ada di sini. Gitu ya. Atau kayak saya peragakan satu lagi deh. Tadi itu nomor berapa tadi? Nomor ini ya, nomor 9 ya. Nomor 9 piutang nambah, modal nambah 4 juta. Yuk kita cek di atas. Nah, piutangnya nambah nih. Tadi tanggal 9. Tanggal 9 piutangnya nambah sebesar 9 juta. Nah, kalau tadi kalian yang sudah nulis pakai tulisan, boleh langsung dimasukin aja 9 juta. Lalu modalnya juga bertambah sebesar 9 juta. Nah, modalnya juga bertambah 9 juta. Nah, di sini kamu bisa tulis pendapatan jasa. Oh iya, tadi juga nomor 5, nomor 8 juga ya. Nomor 8 di sini juga pendapatan. Sesuatu yang bersifat pendapatan itu bisa kamu tulis di sini. Tapi sebenarnya nggak harus sih, itu hanya keterangan formal saja. Tapi biasanya ditulis untuk pendapatan dan beban saja. Tapi nggak ditulis pun juga, ya tergantung gurumu nanti deh. Gitu. Sebaiknya sih ditulis ya. Nah, jadi nanti di sini. Nah, kalau ditambah berarti kita lihat nih saldo di sini nilainya masih 32.500, lalu saldo di sini tetap 32.500 berarti masih balance. Nah, kalau masih balance berarti masih aman. Sekali lagi saldonya harus balance. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya simpel ya. Masukin ke kolom itu sebenarnya simpel. Tinggal kamu cari dulu ininya sesuai dengan yang analisis. Nah, yang perkara sulitnya itu adalah di analisisnya. Jadi, mungkin saya akan stop untuk mengisi kolom yang di sini. Nanti saya akan kasih ini ke kalian untuk dicoba. Nah, kita bahas di analisisnya aja bareng-bareng. Berarti ini kita stop sampai tanggal 9 ya. Nanti mungkin kita akan bahas di Google Sheet untuk melihat kalian masukin masing-masing gitu ya. Masukin masing-masing. Ini berarti tanggal segini nih. Oke. Ini yang sudah nih yang saya kuningin. Nah, sip. Nomor 10. Kira-kira nomor 10 gimana nih teman-teman? Ada yang bisa nggak? Nomor 10. Dibayar sewa ruko untuk 1 tahun. Sewa DDM bukan, Pak? Yes, sewa DDM-nya apa? 12 juta. Oke. Bertambah kurang. Yes. Sewa DDM bertambah sebesar 12 juta. Terus? Modal. Modalnya berkurang apa bertambah? Bertambah. Modalnya bertambah. Berkurang nggak? Berkurang, Kak. Wah, berkurang ya. Oke, modalnya berkurang. Terus bayarnya pakai apa? Kas. Kalau modalnya berkurang, bayarnya pakai apa? Harusnya di sini apa? Saya kasih, Pak. Iya, gitu dong. Kas dong, jelas kas. Kenapa kas? Ya lu bayar sewa pakai apa? Ya pasti pakai
kas. Nah, modalnya berkurang nggak? Berkurang. Oke, kita catat dulu. Nih, makanya saya simulasikan semua aja ya, biar nanti makin jelas. Mantap. Kalau modalnya berkurang, 12 juta. Kira-kira nanti dimasukin di atas balance nggak? Enggak balance. Nggak balance. Berarti kira-kira modalnya masukin nggak? Enggak, Kak. Kenapa nggak? Karena udah ada kas. Udah ada kas, oke. Karena udah ada kas berkurang 12 juta. Tapi kan kasmu berkurang. Dan ini dibayar. Kalau dibayar, berarti modalnya berkurang nggak? Nah, loh. Ayo, adakah alasan yang tepat menganalisisnya kenapa modal nggak dikurangin? Coba cek clue-nya. Sewa DDM masuk ke mana? Nih. Sewa DDM masuk ke mana? Harta, Kak. Yes. Sewa DDM adalah masuk ke kategori harta. Nah, ketika kamu membayar 12 juta, hartamu berkurang sebagai kas 12 juta. Diganti dengan harta yang berbentuk sewa DDM selama berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Betul. Maka dari itu, kasmu akan berganti dengan sewa DDM selama 1 tahun. Pak, kenapa modal berkurang? Karena kamu belum menempatin sewa itu selama 1 tahun. Benar nggak? Karena kamu baru bayar untuk 1 tahun. Modal akan berkurang kalau masa sewamu sudah habis. Jadi kalau misalnya di sini tanggal 10 Januari, berarti habisnya nanti di Desember. Ya maksimal di 9 Januari tahun depan kan. Nah baru di situ modalnya akan berkurang. Karena kamu udah pakai manfaatnya. Tetapi kenapa di sini nggak pakai modal berkurang? Karena ketika kamu bayar, kamu belum manfaatin selama 1 tahun yang kamu bayarnya 1 tahun. Jadi nunggu dulu 1 tahun nempatin, baru modalnya berkurang. Begitu ya, paham ya? Dan yang paling simpel jawabannya, kenapa modal nggak berkurang? Karena ada pergantian aset. Kas diganti dengan manfaat menempati selama 1 tahun, yaitu aset dari harta lancar, sewa dibayar di muka. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak? Kalau tidak berarti sudah mantul. Nah, next. Nomor 11. Nanti tinggal masukin ke atas ya. Nanti ini saya kirim lagi. Nomor 11. Menerima pelunasan dari pelanggan pada transaksi 9. Oh, tanggal 9, Pak. Tanggal 9 tadi nih, yang tadi nih. Nih. Nah, ini tanggal 9 nih. Ya kan? Transaksinya ini tadi tanggal 9 nih. Tanggal 9 piutang usaha sama modal. Karena apa? Si pelanggan belum bayar. Nah, tanggal 11 baru deh pelanggannya bayar. Jadi kira-kira apa ya? Yes. Kasnya bertambah. Mantap. Kas bertambah. Sebesar berapa? 4 juta. Dari mana? Dari transaksi tanggal 9. Mantap. Terus apa lagi? Usahanya berkurang, Kak. Mantap. Kenapa piutangnya berkurang? Kenapa kok nggak modal yang Karena udah dibayar. Udah dibayar. Dia nggak bayar. Betul. Karena si pelanggan bayar piutang gitu ya. Kalau misalnya pelanggan sudah bayar piutangnya 4 juta, tapi kita nggak mengurangin piutangnya dia, ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk ya, karena kita pasti akan nagih terus tuh. Bener nggak? Kita pasti akan nagih terus. Kalau misalnya di catatan kita nih, orang akunting nggak dicatat. Waduh, piutangnya harusnya dicatat nih, dikurangin karena dia udah bayar. Kalau nggak dicatat, nggak berkurang, berarti tetap akan ada. Dan itu akan ditagih terus. Gitu. Maka gawat. Jadi ketika dia pelanggan melunasi, piutangnya juga harus dikurangi. Kenapa nggak nambah modal? Modal sudah bertambah di sini. Nah, modalnya kan sudah bertambah waktu tanggal 9 dong. Waktu piutangnya timbul, modalnya udah bertambah. Nah, ketika kasnya dilunasi, nggak usah pakai modal lagi gitu loh, karena piutangnya yang berkurang. Kalau ditambahin modal lagi, ya nggak make sense jadinya. Karena pendapatannya cuma 4 juta. Gitu. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, monggo. Silakan. Oke, nomor 12 nih. Nomor 12 ada nggak yang mau coba?
dibayar gaji untuk 5 orang, tapi masing-masing 1 juta. Namun yang 1 orang nggak hadir. Utang gaji Kak 1 Utang gaji 1 juta. Yes, hutang gaji bertambah 1 juta. Oke, bertambah 1 juta. Good. Itu biasanya gitu tuh. Kalau lomba tuh ditanyakan satu, langsung tiba-tiba beradu jawab. Wah, itu tuh anak lomba banget tuh. Kas berkurang. Kas berkurang 5 juta Kak. Kas berkurang 5 juta. Oke, analisis. Nah, nggak balance. Apalagi berarti yang belum. Apa tebak aja analisis. Ingat gaji. Ketika bayar gaji, uangmu berkurang. Maka akan berpengaruh pada apa? Modal. Yes. Modal, Kak. Modalnya berkurang berapa? Mantap. Berkurang berapa? 5 juta, Kak. 4 juta. 4 juta apa 5 juta? 4 juta. 4 juta. Oke. Ada yang mau komen? Balance nggak? Balance. Betul. Ya, Nur. Kasnya harusnya berkurang 4 juta nih. Nah, mantap. Kenapa 4 juta? Karena hutang gajinya 1 juta. Yes, karena yang datang berapa orang jadinya? 4 orang. 4 orang doang yang datang, yang 1 nggak datang. Berarti yang baru dibayar cuma 4 orang. Iya, seru ya. Nah, berarti modalnya berapa? 5 juta, Kak. Modalnya 5 juta, Kak. 5 juta. Modalnya 5 juta. Mantap. Kenapa kasih hanya 4 juta? Karena yang datang cuma 4 berarti. Makanya ketika datang yang 4, yang baru bayar 4 orang. Gitu ya. Nah, jadi timbullah hutang sebesar 1 juta. Hutangnya bertambah 1 juta. Aduh, ini kecil banget ya. Sorry. Aku gedein. Ya, jadi bertambah 1 juta. Dan kenapa modalnya berkurang 5 juta? Ya karena niat kamu bayar 5 orang. Betul ya? Niat kamu bayar 5 orang. Ketika niat kamu bayar 5 orang, ya berarti ya memang modalnya menjadi berkurang 5 juta. Gitu. Ya. Nah, kalau di sini balance nggak kira-kira? Balance ya? Balance. Ya, Kak, balance. Oke, mantap. Good. Keren. Nah, tiba-tiba tanggal 13 masuk nih orangnya nongol. Nggak tahu kali ya, dengar karena tanggal 12 ya ada gaji kali. Makanya dia nongol. Ya, langsung masuk deh tanggal 13. Kira-kira apa analisis? Hutang gajinya berkurang 1 juta. Hutang gaji berkurang 1 juta. Next. Mantap. Lalu? Kasnya bertambah. Kasnya bertambah. Kasnya bertambah. Berkurang 1 juta. Kasnya berkurang. Masa bayar gaji, kasnya bertambah? Saya juga mau dong. Jadi kasnya berkurang, betul. Ya, kasnya berkurang untuk apa? Ya, untuk bayar gaji yang anak orang itu belum datang saat lah. Kenapa nggak modal? Hah? Kenapa nggak modal? Modalnya juga diikutin nggak berkurang, kan bayar. Enggak, Kak, kan Modalnya kan udah di atas, Kak. Jadi Iya, nggak diboleh masuk lagi. mantap, karena modalnya ini sudah termasuk 5 orang. Gitu ya. Jadi modal udah termasuk 5 orang tuh di atas nih. Jadi ya udah di sini hanya kepentingan bayar aja gitu. Jadi utang gajinya 0, kasnya juga berkurang sebesar 5 juta juga gitu. Seru ya. Itu akuntansi itu begitu. Nanti kalau misalnya kalian ikut lomba di kampus atau di penabur ada lomba kayak gitu, ikut aja. Nah, paling begini lomba-lombanya. Gitu. Jadi menganalisis transaksi. Nah, next. Ada yang bisa nomor 14? hutang usaha nambah, Kak. Nambah. Usaha nambah. Berarti di sini betul. Hutang usaha bertambah. Berapa? 800.000. Karena baru dibayar 1.200.000. Yes, baru dibayar 1.200.000 padahal notanya 2 juta, maka 800 hutangnya. Good. Terus? Perlengkapannya nambah. Oke, perlengkapan dulu ya, barang-barang tuh. Perlengkapannya Bertambah, Kak. Perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta. 2 juta. 2 juta, betul. Karena belinya 2 juta ya. Sedangkan Kasnya berkurang. Oke, kasnya berkurang 1.200.000. Oke, mantap. Kasnya berkurang 1.200.000. Waduh,
simpel banget ya akuntansi, ya ampun. Gampang banget ya akuntansi gitu ya. Hutang nambah, perlengkapan nambah, kas berkurang. Gitu. Good. Ada yang mau tanya sampai sini? Beres? Oke, mantap. Nah, lanjut nomor 15. Adakah? Diterima pendapatan jasa dari pelanggan besar 5 juta. Hah? Utang usaha ya kak. Hutang atau piutang? Piutangnya Piutang usaha. Piutang usaha kak. Piutang usaha bertambah sebesar 3 juta. bertambah sebesar 3 juta. Good. Lanjut, apa lagi? kasnya bertambah. Kas bertambah, oke. Kas bertambah berapa? 5 juta, Kak. Kas bertambah 2 juta. 2 juta kak. 2 juta, 2 juta, 2 juta. 2 juta. Mantap, lanjut. Seru tuh analisisnya. Lanjut. Modalnya bertambah Modalnya bertambah sebesar 5 juta. 5 juta. Good. Balance kan nih kira-kira? Balance ya. Di sini sisi harta, di sini sisi modal. Oke, nanti kalian bisa isi di atas. Nanti saya cocokkan gitu ya kalian. Oke. Lanjut nomor 16. Maka analisisnya Kas bayar. Kasnya berkurang 200.000. Yes, kas berkurang. Kas berkurang 200.000. Lalu Modalnya, Kak, yes, modalnya berkurang 200.000 juga. iya betul. Modal 200.000. Karena apa? Dia bukan beli barang tetapi bayar manfaat. Ya, bayar ruko atau bayar manfaat, bayar keamanan, biaya keamanan ruko. Gitu ya. Sebesar sekian. Good. Nomor 17. Nomor 17 nih. 17 itu saya gedein dulu deh. Nah, pemilik mengambil sejumlah kas senilai 2 juta dan perlengkapan senilai 200. Boleh nggak pemilik ngambil duit perusahaan? Nggak boleh. Nggak boleh, Kak. Boleh dong. Boleh. Boleh kak. Orang dia pemilik. Boleh, Kak. Dia. Itu diganti. Iya, boleh dong. Dia punya hak ya karena dia owner. Bagaimana mencatatnya? Kasnya Yang berkurang. berkurang. Kak. Yes, kas berkurang sebesar 2 juta. 2 juta. 2 juta. Oke. Lalu Perlengkapan juga berkurang. Perlengkapan. perlengkapan berkurang 200.000. 200.000. 200.000. Modalnya Siap. berkurang. Modalnya berapa berkurang? 2.200.000 minus Wah, 2. mantap. Minus 2.200.000. 22 juta dong. 2.200.000. Good. Keren. Wah, ini udah pro analisis nih kayaknya nih. Oke. Kalau gitu saya bisa langsung masukin soal lomba nih. Nanti coba ya. Oke. Soal yang high. Kalau yang ininya udah EZ bagi kalian, tinggal yang soal yang dewanya nih. Nah. Oke, sekarang dia invest. Kalau invest berarti Kasnya bertambah. kasnya bertambah sebesar 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 juta, betul. Terus Modalnya bertambah. oke, mantap. Modal bertambah sebesar 3 juta. Good. Oke, dari sementara 18 soal di sini atau 18 transaksi yang ada di sini sampai tanggal 18. Ada yang mau ditanyakan nggak dari analisis transaksinya? Kak, maaf Ya. mau tanya. Untuk Boleh. nomor 18 itu kan pemilik menginvestasikan sejumlah peralatan. Kenapa yang dianalisis itu kasnya ya, Kak? Mantap. Bukan peralatan. Good. Nah, berarti kamu benar-benar sangat amat memperhatikan. Ini saya ganti peralatan. Keren. Thank you. Tadi siapa ya? Fadil ya? Iya, Kak. Fadli. Oke, thank you. Mantap. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak, nah nomor 19 ke bawah mungkin akan jadi soal yang cukup
cukup apa namanya? Cukup eh, perlu apa namanya? Perlu perhatian khusus karena ini biasanya yang keluar dalam tipe-tipe soal lomba olimpiade akuntansi dan soal lomba yang tingkatnya sudah yang kabupaten ke atas. Sorry, provinsi ke atas. Gitu ya. Nah, misal begini. Gak ada lagi yang ditanyakan ya. Oke, misal begini. Kalau misalnya ini aja udah menurut kamu mudah, berarti udah good, udah mantap. Misal begini, diterima pendapatan atas, diterima sejumlah kas atas pekerjaan Oke. Jangan deh, jangan pis deh. Ini kan servis ya untuk 50 kamar. Oke. Jadi anggaplah ini hotel. Jadi udah ada orang yang memberikan 5 juta, 50 kamar nih, 5 kamar aja kebanyakan, masa 50. Nah, 5. Jadi satu kamarnya 5 juta ya. Satu kamarnya 1 juta. Jadi diterima sejumlah cut atas pekerjaan yang selesai minggu depan sebesar 5 juta untuk 5 kamar. Jangan dijawab dulu. Ya. Lalu di sini tanggal 22 ya. Pesanan atau pelayanan Nah, yuk fokus tanggal 19 di tanggal dan tanggal 22. Oke, nomor 19 sisa gimana? Kas, bertambah 5 juta. Besar 5 juta. And then? Pendapatan DTM, Pak. Oke, pendapatan Pendapatan DTM. DTM 5 juta. DTM sebesar 5 juta. Nah, good. Terus pengaruhnya sama nomor 22 adakah? Yang nomor 22 itu yang dia bayarnya itu 8 kamar ya, Kak? Apa 3 kamar doang? Ya seharusnya 8 kamar dong. Karena kan waktu itu jadi gini loh. Jadi tanggal 19 mereka baru pesen 5 kamar udah dibayar lunas. Ya, udah pesen dibayar lunas. Oke. Nah, tetapi tiba tanggal 22 mereka datang, ternyata mereka nambah permintaan. Aduh, saya kurang nih, yang datang 5 orang, ternyata yang datang 8 orang. Jadi saya nambah 3 kamar. Dikasih dong. Oh, boleh. Biasanya kalau hotel itu boleh ya. Tadinya yang mesen 5, ternyata di hari H yang mesen 8. Nambah 3. Gitu. Terus gimana dong? Pasti pihak hotel bolehin dong. Boleh, itu yang namanya rezeki yang nambah dong. Ketika 5 jadi 8, nambah 3 kan jadinya 8. Boleh dong, bisa gitu loh. Nah, maka untuk mencatatnya gimana? Kasnya bertambah, Kak. Kas bertambah, Kak. Yes. Usaha bertambah. Kas bertambahnya berapa? 1.500.000. Dari mana? Dari 3 kamar kan 3 juta dibagi 50%. Nah, mantap. Jadi kas akan nambah 1.500.000. Kenapa nambah 1.500.000? Ya karena nambahnya 3 juta kan? Nambahnya 3 juta tapi dia baru bayar 50%. Terus
Eh, Piutang usahanya bertambah nggak? Betul dong. Piutang usaha karena yang dia harus bayar berapa? 3 juta dong karena dia menambah 3 kamar kan? Ya. Berarti harusnya 3 juta dia bayar. Berarti sisanya 1.500.000 gitu. Terus Modal Kak modal mantap. Modalnya 3 juta, bertambah 3 juta. Tambah? Modalnya 3 juta, Kak. bertambah Bertambah. sebesar 3 juta. 3 juta. 3 juta. Oke. Ada lagi? yang pendapatan DPR-nya berkurang Kak. Dapat. Mantap. Pendapatan DTM-nya berkurang berapa? 5 juta. Berkurang 5 juta. Ayo, balance nggak? Nggak balance. Nah, ada apa ya? Karena sesungguhnya pendapatan kamu apakah 3 juta atau 8 juta? Kalau ditotalin semua jadi 8 ya nggak sih, Kak? Betul. Berarti kalau 8 juta, apanya yang harus dirubah? Pendapatan DTM-nya, Kak. Modal. Pendapatan DTM-nya berubah jadi berapa? Modalnya Kak diubah Iya, yang betul adalah modal. Modalnya berapa? 8 juta. 8 juta. Modalnya jadi Iya, 8 juta. betul. Modalnya jadi 8 juta dong. Kenapa modal 8 juta? Ya berarti billingnya bukan lagi 5, tapi billingnya berapa? 8. Jadi kita akan menerima pendapatan 8 kamar. Maka modalnya bertambah 8 juta. Satu itu. Kemudian, kenapa pendapatan DTM-nya berkurang? Ya ini. Yang tadinya mesen hutang jasa 5 juta, udah dikelarin tanggal 22, udah dikasih kamarnya. Maka dia berkurang 5 juta. Nah, ketika dia berkurang 5 juta, karena ada tambahan, maka di sini kasnya nambah 1 juta, dia baru bayar 1,5, piutang usahanya baru minggu depan. Seperti itu. Oke? Paham ya? Mantap ya? Oke, teman-teman, mumpung masih ada waktu sementara, ini saya akan kasih Excel-nya ke kalian di kolom chat. Sampai tanggal 22, silakan kalian masukin dulu ke sini. Ya. Ya, paling 10 menit deh, 10 menit untuk ngisi di sini. Ini kalau mau nambah-nambah gampang ya, tinggal ditambah-tambah aja ya kolomnya ya. Tinggal kayak ditambah-tambah, di-insert gitu bisa ya. Isi aja di Excel atau mungkin bisa isi di mana namanya, bisa isi di kertas kalian yang sudah kalian catat, itu pun juga boleh. Gitu ya, dicatat-catat di sini. Nanti kita akan coba disamakan dengan saya apakah sama atau tidak. Gitu ya, nanti bisa diisi deh. Silakan. Nah, ini saya save dulu. Atau kalian kalau misalnya mau ngerjainnya di mana namanya? Di kertas tadi juga boleh, kertas kalian yang tadi kalian tulis juga boleh, atau mau nerusin lanjut di sini juga boleh. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tinggal ditanyakan ya. Nanti bisa share screen atau mungkin bisa langsung tanya secara lisan mana yang kira-kira salah atau perlu diperbaiki. Nah, ini nih yang saya bilang akuntansi itu harus nyoba. Nah, itu sudah ada di kolom chat, teman-teman. Kalian bisa mencoba mengerjakannya mungkin di Excel atau mungkin di kertasmu. Nah, sekali lagi yang perlu saya bahas, yang perlu saya infokan teman-teman, ini saldo harus balance ya. Ini saldonya harus balance. Sampai kamu nggak balance berarti kesalahan untuk masukin ke kolomnya itu ada yang salah. Ya, maka upayakan kamu harus balance. Kenapa kamu harus nyoba ini? Karena nanti pun di soal PG nanti akan ada penggalan-penggalan kayak kayak dari ini nih, misalnya dari kolom ini. Nah, nanti kamu diminta baca, oh ini kira-kira soalnya apa ya? Atau ada transaksi masukin ke dalam tabelnya gimana ya? Gitu ya. Oke, saya kasih waktu mungkin 10 menit. Silahkan coba dikerjakan sampai tanggal berapa tuh? Tanggal 22 ya. Nah, tinggal dimasukin aja ya. Misalnya kita yang kurang nih tanggal 10. Oh, sewa DDM sama kas. Berarti sewa DDM-nya tambahin berapa tuh? Sewa DDM tanggal 12. Berarti di sini sewa DDM-nya 12. Gitu ya. Tapi kasnya berkurang. Minus 12 juta. Nah, gitu ya. Di sini tanggal 12. Tanggal berapa tadi? Sorry, tanggal 10. Mohon maaf. Tanggal 10. Di sini tanggal 10. Nah, maka di bawahnya ada saldo lagi.
saldo sama dengan tambahin. Ini enter, baru di enterin. Nah, nanti kamu cek deh di sini sama nggak? Oh, 43.300 di sini 32. Oh, ini saya salah. Ini 12 juta dong harusnya. 1,2, mohon maaf. Nah, nanti di sini 32.500, 32.500. Nah, harus sama, harus balance. Bisa dicoba? Bisa ya? Oke. Saya coba dulu jam 10.23. Nanti mungkin dari teman-teman bisa dicocokin sama saya mana yang salah dan mana yang masih harus diperbaiki. Atau mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung ngomong, langsung izin share screen. Sekali lagi teman-teman, akuntansi bukan untuk dilihat, tapi untuk dicoba, dimasukin ke dalam kolomnya. Selamat mencoba. Kak, bisa kirim Kak. Di kolom chat Iya, di saya juga nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. nggak ada. Waduh, sebentar.